Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sasmita dan rekan saya ada Maulidia Ashifa, Sylvia Liana, Rafita Salsabila, Zaimatun Nisa, Zahra Sintia, Nadiah Darisma, Zahra Tumairina, dan Nadila. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah materi tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno sekitar tahun 508 sebelum Masehi oleh Plotinus, yang membentuk Majelis 500 yang keanggotaannya terbuka bagi warga laki-laki Yunani. Perikles kemudian menyempurnakan sistem ini dengan membentuk Dewan 10 Jenderal, cikal bakal parlemen modern. Gagasan ini dikembangkan oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles, yang menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam politik. Demokrasi lahir dari keinginan untuk kebebasan dan keadilan dalam pemerintahan. Macam-macam bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam wakil perwakilan rakyat. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki pemimpin dan wakil mereka. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. Yang keempat, persamaan di hadapan hukum, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kelima adalah pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri-ciri utama demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu rakyat sebagai sumber segala kekuasaan. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum, yaitu semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, kebebasan individu, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu rakyat dapat memilih pemimpin mereka secara langsung. Yang kelima, perlindungan hak minoritas, yaitu hak-hak kelompok minoritas telah dijamin dan dilindungi. Yang keenam, sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan diakses oleh publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh demokrasi. Contoh demokrasi dapat dilihat dalam berbagai lingkungan seperti masyarakat, keluarga, dan di sekolah. Di masyarakat, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan selanjutnya di keluarga, setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapat, kritik, dan saran untuk kepentingan bersama. Mereka juga harus menghargai pendapat satu sama lain dan mendahulukan kepentingan bersama. Dan juga di sekolah ada contohnya pemilihan ketua kelas dengan cara voting, membagi jadwal piket kelas secara merata. Kesimpulan demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu menurut cara aspirasi rakyat atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih kepada semuanya atas waktu dan perhatiannya. Semoga informasi yang telah kami share dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.